Hakim beri 1 unit rumah buat Melda. Suaminya nyesel menceraikan, minta rujuk. Kisah hidup Melda Safitri, 33 tahun, wanita berjuang asal Aceh Singkil, telah mencapai babak dramatis yang tak pernah terbayangkan. Setelah didera pengkhianatan pahit, diceraikan oleh suaminya, J, seorang anggota Satpol PP yang baru lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, hanya 2 hari sebelum pelantikan. Melda kini diangkat derajatnya oleh kebaikan publik yang puncaknya adalah hadiah fantastis berupa 1 unit rumah permanen dari presenter ternama, Irfan Hakim. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Hadiah yang mengubah hidup ini seketika menjadi pukulan batin terberat bagi mantan suaminya. J, yang dahulu dengan mudah menjatuhkan talak dengan alasan sepele, kini harus menelan pil pahit penyesalan di hadapan publik. Di tengah kebahagiaan baru Melda, tersiar kabar bahwa J, sang PPPK Aceh Singkil, kini dilanda kehancuran moral dan finansial, membuatnya meratap dan merengek-rengek memohon kepada Melda untuk rujuk. Kontras nasib keduanya menjadi refleksi tajam tentang karma dan harga sebuah pengorbanan yang tulus. Fondasi baru untuk pejuang yang dikhianati. Irfan Hakim yang dikenal luas sebagai figur publik dengan empati mendalam terhadap perjuangan kaum ibu, mengungkapkan bahwa kisah Melda Safitri telah membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ia terenyuh melihat perjuangan seorang istri yang rela berjualan sayur dan cabai demi membiayai kebutuhan rumah tangga, bahkan sampai membelikan seragam korpri untuk suami yang justru mencampakkannya setelah mencapai kesuksesan. Ibu Pina, aku ada sesuatu untuk ibu. Ya, ini disaksikan sama banyak orang. Aku ada sesuatu, aku ada hadiah untuk Ibu Pina. Ya, mungkin aku nggak ngasih uang, tapi aku akan memberangkatkan Ibu Pina umroh. Berangkat sama aku ya Bu ya. Ya, nanti Ibu Pina berangkat umroh sama aku ya. Kakak tamatan sarjana? Ya, Kok jualan cabai? ini sarjana, jualan cabai. Enggak, memang saya tamatan sarjana. Dari mana lah ya? Ya, Ada suratan, ada suratan. Lelah diriku mempan semua demi. Assalamualaikum. Kan thao tiếng Anh ấy. Chị đâu? Pintu hả? Pintu mentang sana li. Rumah ron dasar je. Dasar dia. Wes kena. Ideh kau dua. Anak tiri. Oh, mana? Ini asli hino kampung. Oh, tanah hano. Kena padi trip kan duk. Oh, selama ubud. Pro pun nyan kegiatan mau kelas SD. Ini tinggal dengan cucu. Oh, nyo anak kemun. Yang mekat Pak SD? Oh, mekat bu, mekat mi calu. Oh, orangnya anak mekat. Oh, benar. udah talak 3 Kak, nggak bisa balik lagi ya. Hasil yang beredar, Bapak juga pecat ya? Sudah pecat satu PP yang baru dilantik itu Pak. Kalau PP yang baru yang menceraikan saya. Apakah benar Pak? Dipecat mana? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada kita cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis, ya. Itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka, ya, harus bersatu kembali karena, ya, yang paling kita sedihkan mereka punya anak 2. Ini. Maafkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengasih rezeki ibu kok, terima kasih banyak dan murah juga rezekinya. Karena ibu nggak punya HP ibu, HP anak, ibu nggak terbeli HP karena ibu orang nggak punya nak. Kalau mau mencari informasi yang penting untuk ibu, hubungi aja Rosna Rembong ya nak ya, yang punya Facebook ini yang memvideokan ibu ini ya nak ya.
Ibu nggak punya HP, sehari-hari ibu pun jualan pun jual-jual peyek, kue-kue keliling-keliling. Ibu orang nggak ada, orang miskin, lagi ini udah tua kayak gini. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvy. Nah, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video ya terkait kasusnya Savitri ya. Nah, ini ada beberapa lagi. Ternyata dulu cantik banget katanya gitu guys. Kini senyumnya hilang, mata sembab. Beda banget katanya. Transformasi Savitri setelah menikah bikin kita semua netizen kaget. Nah, ini kita lihat seperti apa ya transformasinya. Nih, kita lihat bareng-bareng. Penampilan Savitri sebelum menikah cantik banget. Dulu Savitri Awesome Aceh dikenal cantik, modis, dan anggun. Namun setelah menikah, ia rela melepas semua demi merawat suami dan anak-anaknya. Padahal suaminya begitu ya, ya udahlah. Ya, tak disangka saat sang suami sukses lulus P3K, justru balasannya adalah perceraian. Kini Savitri harus menelan pil pahit. Kasiannya. Kalau kayak gini tuh aku nggak tega adanya guys. Wajah yang dulu cantik berubah, mata sembab, penampilan lusuh, dan hati yang terluka. Pengorbanan yang tak dihargai dibalas dengan perpisahan. Waduh. Waktu susah romantis, susah sudah jadi P3K, istri diceraikan. Foto-foto. Kelihatan nggak ini ya, suaminya nggak ada romantisnya, kelihatan nggak ada apa ya, kehangatan gitu loh guys. Seperti apakah ini dulunya beliau ini, aku belum dapat berita yang ini sih, maksudnya belum ngikutin banget. Karena apakah ini beliau dua orang ini teh menikah karena dijodohkan atau gimana ya? Soalnya aku lihat suaminya kayak maaf belum ada rasa gitu ya, kayak dijodohkan gitu loh guys ya, kayak terpaksa menikahi Savitri ini ya. Nah, akhirnya muncul suami Melda Savitri klarifikasi soal perceraiannya yang viral setelah lulus P3K. Pria asal Aceh Singkil yang viral karena menceraikan istrinya usai diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, akhirnya muncul ke publik. Kemunculan JS sontak menarik perhatian netizen yang sejak awal penasaran dengan sosok di balik kisah pilu tersebut. Diketahui, JS merupakan suami dari Melda Savitri, wanita yang sempat membagikan kisah rumah tangganya yang berakhir tak lama sebelum pelantikan sang suami sebagai PPPK. Sebelumnya, publik tersentuh dengan cerita Melda yang mengaku telah mendampingi JS sejak awal perjuangan, bahkan rela hidup sederhana dan membantu keuangan keluarga dengan berjualan cabai. Dari hasil jualannya itu, Melda bahkan sempat membelikan pakaian untuk suaminya saat proses seleksi PPPK berlangsung. Namun, setelah dinyatakan lulus dan resmi diangkat menjadi PPPK, JS justru menceraikan istrinya. Kini, setelah beberapa hari diam, JS yang merupakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Aceh Singkil akhirnya buka suara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Aceh Singkil, Rabu 23 Oktober mengungkap pengakuan JS terkait berita yang belakangan beredar secara masif. Menurut JS, permasalahan rumah tangganya sudah lama muncul, jauh sebelum dirinya lulus PPPK. Namun, proses perceraian tetap tidak sesuai dengan regulasi aparatur sipil negara, ASN. Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Azman, mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi, perceraian tersebut tidak terjadi mendadak menjelang pelantikan PPPK seperti yang ramai diberitakan. Perceraian dilakukan pada 14 September 2025 dihadiri kepala desa dan keluarga kedua pasangan itu. Menurut Azman, istri JS, Melda Savitri, juga hadir dalam pertemuan keluarga yang digelar di Desa Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam rapat keluarga itu, ada surat pernyataan juga ditandatangani istrinya. Ia menambahkan, tim penegakan disiplin BKPSDM Aceh Singkil masih memproses klarifikasi dan mediasi terkait kasus tersebut untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Jadi ini palsu. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini guys ya? Kira-kira endingnya gimana nih dari kasusnya? Apakah suaminya nanti akan dipecat? Ya beneran dipecat gitu? Apakah mereka akan bakal rujuk? Padahal mereka sudah talak 3, jadi kemungkinan pasti nggak akan bisa gitu kalau talak 3 ya. Harusnya sih kalau nggak salah ya
istrinya harus menikah dulu nanti baru cerai gitu kalau nggak salah ya, baru nanti bisa nikah lagi kalau nggak salah ini ya. Nah menurut kalian gimana guys terkait info dari Sapitri ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih ya bantu subscribe Uki Kelvin, dan aku juga ada channel kedua yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga maaf jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin Reaction ya, kalian bisa lihat channelnya di sana Kelvin Reaction ya. Terima kasih guys, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.